Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Karina, NIM 242543131046. Sini saya akan mempresentasikan laporan praktikum pemrograman data mahasiswa mata kuliah basis data. Dosen pengampu Pak Amrizal Skom Mkom. Baiklah, saya mulai saja. Pertama, saya akan menjelaskan tentang mengenal HTML. Yang pertama, pengertian HTML. HTML adalah singkatan dari Hypertext Markup Language. HTML digunakan untuk membuat dan menyusun struktur sebuah halaman web. HTML bukan bahasa pemrograman, melainkan bahasa markah atau markup yang berfungsi untuk menampilkan teks, gambar, tautan, from, dan elemen lainnya di halaman web, menentukan tata letak dan struktur dari halaman web. Yang kedua itu ada fungsi HTML. HTML digunakan untuk yang pertama membuat kerangka dasar web, menyusun judul, paragraf, gambar, tabel, dan tautan. Berikutnya bekerja sama dengan CSS untuk tampilan dan JavaScript atau PHP untuk interaktivitas. Adapun struktur data HTML bisa dilihat dari gambar ini. Struktur datanya, dasarnya, tag HTML dan fungsinya. Doctype HTML menyatakan bahwa ini dokumen HTML. 5. HTML elemen pembungkus seluruh isi halaman. Head berisi informasi halaman, judul, CSS, metadata. Title judul halaman atau tampilan di browser. Body tempat semua isi halaman yang ditampilkan di browser. H1 sampai H6 untuk judul dari paling besar hingga kecil. P untuk membuat paragraf teks. Keunggulan HTML yang mudah dipelajari dan dipahami, bisa dikombinasikan dengan CSS dan JavaScript, didukung oleh semua browser, Chrome, Firefox, Safari, dan lain-lain. Merupakan dasar dari semua halaman web. Yang kedua, mengenal PHP. Pengertian PHP. PHP adalah singkatan dari Hypertext Preprocessor. PHP adalah bahasa pemrograman server-side yang digunakan untuk membuat halaman web dinamis. Artinya isi halaman web dapat berubah berdasarkan input pengguna, waktu, data dari database, dan lainnya. PHP bekerja di sisi server, lalu menghasilkan output HTML yang dikirim ke browser pengguna. Adapun fungsi dan kegunaan PHP yaitu membuat formulir dan memproses input pengguna, mengakses dan mengolah database seperti MySQL, membuat aplikasi web dinamis seperti login, registrasi, upload file, dan lain-lain, menampilkan halaman web yang berbeda berdasarkan data. Adapun struktur dasar kode PHP seperti yang ada di gambar ini. Keunggulan PHP, gratis dan open source, sangat populer dan digunakan secara luas. Terintegrasi baik dengan database seperti MySQL, mudah dipelajari untuk pemula web development. Contoh pengguna PHP di dunia nyata. Sistem login pengguna, website e-commerce, sistem manajemen konten atau CMS seperti WordPress, aplikasi berbasis web, misalnya portal kampus, e-learning, dan lain-lain. Sekarang kita juga mengenal Bootstrap. Pengertian Bootstrap.
Bootstrap adalah framework CSS yang digunakan untuk membantu membuat tampilan website yang modern, rapi, dan responsif dengan cepat. Digunakan oleh tim Twitter, Bootstrap menyediakan komponen siap pakai seperti tambah from, grid, layout, dan lainnya tanpa harus membuat CSS dari awal. Adapun fungsi utama Bootstrap yaitu membuat tampilan web lebih menarik dan profesional, membantu website bisa tampil rapi di berbagai ukuran layar, HP, tablet, laptop, menghemat waktu karena banyak elemen sudah disediakan. Penjelasan kode dan elemen. Constrainer memberi batas dan tampilan isi. Text center menengah isi teks, MT5 margin atau besar spacing. Text primer teks berwarna biru, warna backstop. BTN sukses tombol dengan warna hijau. Komponen populer di Bootstrap. Button tombol interaktif dengan gaya otomatis. From input text drop down checkbox. Bar navigasi menu di atas halaman. Grid system membagi layout halaman jadi kolom, misalnya 3 kolom sejajar. Card kotak isi untuk produk, profil, atau artikel. Adapun keunggulan Bootstrap yaitu cepat dan praktis, desain langsung terlihat rapi dan profesional, tidak perlu paham CSS lanjutan untuk membuat tampilan menarik, responsif, otomatis, tampilan menyesuaikan ukuran layar. Dukungan komunitas besar. Penjelasan masing-masing program. Koneksi PHP. Host localhost. Alamat server database. Biasanya localhost untuk server lokal. User sama dengan root. User MySQL. Root adalah default user. Password untuk user MySQL kosong jika tidak diset. DB nama database yang digunakan. Con membuat koneksi database. Ifcon mengecek apakah koneksi gagal. Die koneksi gagal yaitu menampilkan pesan error dan menghentikan eksekusi jika gagal. Adapun from PHP yaitu PHP include koneksi PHP menghubungkan ke data menggunakan file koneksi PHP. Doctype HTML hit title from mahasiswa title judul halaman. href yang mengimpor CSS Bootstrap. Adapun body class container MT5 yaitu menjadikan body sebagai container dengan margin atas. From action simpan PHP. From mengisi data dan menyimpan PHP dengan metode post. Adapun div class MB3 label nama label input nama, input type text nama kelas, input text untuk nama mahasiswa. Div class input type text name npm class from control recurrent input text untuk npm. Label jurusan label input jurusan, input type text name jurusan class from control recurrent input text untuk jurusan. Sambungannya div class mp3 label email label input email, input type email name email class from control recurrent input email yang valid. Button type submit class simpan tombol untuk mengirim data. Ahref tampil PHP kelas BTN secondary lihat data, tautan ke halaman tampilan PHP untuk melihat data, body dan HTML. Selanjutnya si PHP mengimport file koneksi untuk menghubungkan database. Nama post nama menangkap data nama dari from. NPM menangkap data npm dari from.
Jurusan menangkap data jurusan dari from email, menyusun perintah SQL untuk menyimpan data ke tabel mahasiswa SQL. Ini fungsinya menjalankan query dan mengecek apakah berhasil if MySQL Excode data berhasil disimpan. Jika sukses, tampilan pesan dan tautan. Exo error, jika gagal, tampilan pesan error. Selanjutnya, tampil PHP. Include, koneksi PHP menghubungkan ke database. Result, MySQL query. Select from mahasiswa, menjalankan query untuk mengambil semua data dari tabel mahasiswa. Adapun titel data mahasiswa, titel, judul ke halaman menggunakan Bootstrap scaling. Class container MT3 body sebagai container dengan margin atas. Data mahasiswa H2, judul table ahref from PHP class btn primary MB3 tambah data tombol untuk ke halaman tambah data. Table class, table bordered, tabel dengan bordir. Thread class, table like header, table dengan background tarang. TH kolom nomor urut. TH nama TH kolom nama mahasiswa. TH NPM TH kolom mahasiswa. Selanjutnya TH jurusan TH kolom untuk jurusan mahasiswa. Dan sampai habis PHP no 1 well row MySQL event asok result log untuk menampilkan setiap baris data. TDS no menampilkan nomor urut, TD row menampilkan nama database, dan seterusnya. Tombol untuk mengedit data ahref edit PHP. Tombol untuk menghapus data ahref hapus PHP. Selanjutnya, hapus PHP. PHP include koneksi PHP, koneksi ke database, ID, get, ambil ID dari URL, MySQL queries delete from mahasiswa where ID, jalankan query delete, header, location, tampilan PHP, redirect kembali ke halaman tampil. Selanjutnya, edit PHP. Include ID, mengambil ID dari URL, data, mengambil data mahasiswa berdasarkan. Selanjutnya, titel, edit mahasiswa titel, judul halaman, href, bootstrap CSS, from action update PHP method post, from dikirim ke update PHP, input type hidden name ID, value, data menyimpan ID sebagai input tersebut. Selanjutnya input type text nama, yaitu input nama, input type text name npm class from, input npm, tabel jurusan label, input type name, input jurusan, div class mb, label email label, input type email name email, dan from control value data email, recruit, input email, button type submit class btn sukses update button, tombol update, ahref tampil PHP class btn secondary kembali ke PHP. Selanjutnya update PHP. Update PHP yaitu menangkap data dari from, ID, nama, npm, jurusan, dan email. Query untuk membarui data mahasiswa berdasarkan ID itu SQL update mahasiswa, nama, npm, jurusan, email, MySQL queries SQL menjalankan
query update. Header location tampil PHP, redirect ke halaman tampil. Selanjutnya index PHP. Index PHP yaitu doc type HTML, head, title, CRUD mahasiswa title, judul tab, method, HTTP equif, refresh, contact, null URL tampil PHP, redirect otomatis ke tampilan PHP. Head body redirecting to a href tampil PHP, pesan jika redirect gagal, body HTML. Adapun kode HTML digunakan untuk menyusun isi halaman. Contoh fungsinya menampilkan teks, gambar, from. PHP digunakan untuk menjalankan lokasi di server. Contoh fungsinya membaca from, input, menampilkan nama. Kode bootstrap digunakan untuk mempercantik tampilan. Contoh fungsinya buat tombol language responsive, warna teks. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.